Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Suhada dengan NIM 23440000247. Di sini saya akan membawakan materi peran digital marketing dalam meningkatkan penjualan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baik, di sini saya langsung mulai saja. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan data terkini, UMKM menyumbang sekitar 60-62% terhadap produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja, dan jumlah unit usaha hampir mencapai 99% dari total usaha nasional. Namun, meski memiliki kontribusi besar, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dan rintangan yang serius dalam hal akses permodalan, manajemen pemasaran, serta adaptasi teknologi digital. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Sasongko yang menyimpulkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia belum mengoptimalkan digital marketing sebagai strategi pemasaran utama. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Lebak meliputi rendahnya pemahaman literasi digital, terbatasnya akses ke platform e-commerce, minimnya kemampuan membuat konten digital menarik, dan ketergantungan pada pemasaran tradisional. Kondisi ini juga diperparah oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan omset hingga 50-70% bagi yang belum terintegrasi digital. Sedangkan UMKM yang mengadopsi digital marketing mampu bertahan atau bahkan mengalami kenaikan penjualan. Temuan ini sejalan dengan oleh riset yang menegaskan urgensi digitalisasi digital marketing sebagai strategi pemulihan UMKM pasca pandemi. Solusi yang diusulkan dalam berupa kegiatan PKM adalah pelatihan dan pendampingan digital marketing secara intensif. Komponen program mencakup pengenalan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, strategi promosi melalui e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia, penggunaan SEO atau SEM untuk meningkatkan visibilitas toko online, yang optimalisasi konten visual dan tekstual yang menarik pembeli. Hasil kegiatan PKM terkait urgensi tersebut juga didukung temuan empiris dari kegiatan serupa mencatat bahwa pelatihan digital marketing pada UMKM kuliner berhasil meningkatkan interaksi pelanggan melalui platform digital hingga 50%. Ini menunjukkan bahwa investasi jenis di Lebak Provinsi memberikan hasil nyaris serupa. Selanjutnya, kegiatan ini menggunakan metode ini kegiatan pengabdian pada masyarakat atau PKM. Ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024 dan bertempat di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dari program studi Magister Manajemen yang berjumlah 25 orang sebagai tim pelaksana. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan praktis dan aplikatif mengenai strategi digital marketing guna meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar UMKM lokal. Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respon terhadap tantangan nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lebak, khususnya dalam menghadapi transformasi digital di sektor pemasaran. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian lokal. Namun, banyak pelaku usaha di Lebak masih mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya. Berdasarkan pengamatan awal dan hasil identifikasi
kebutuhan peserta, sebagian besar UMKM belum sama sekali memiliki pemahaman yang memadai mengenai platform digital seperti media sosial dan marketplace, serta tidak memiliki strategi pemasaran berbasis konten yang terarah. Kegiatan PKM ini yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Kabupaten Lebak. Hasil dari survei awal dan sesi pelatihan menunjukkan sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat implementasi digital marketing oleh UMKM. Di sisi pendukung, antusiasme peserta sangat tinggi dan sebagian besar menunjukkan kemauan kuat untuk belajar dan menerapkan strategi pemasaran digital. Potensi dan tantangan UMKM di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki jumlah UMKM yang signifikan dan berbagai sektor usaha seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan metode pemasaran konvensional, seperti penjualan produk di warung berdasarkan pesanan. Keterbatasan utama yang ditemukan adalah, yang pertama adalah kurangnya pemahaman teknologi. Sebagian besar pelaku UMKM belum familiar dengan penggunaan media sosial, marketplace, ataupun teknologi pembayaran digital lainnya. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Pelaku UMKM menghadapi kendala dalam hal anggaran, waktu, dan tenaga kerja untuk mengelola pemasaran digital. Dan yang ketiga, akses internet yang juga terbatas. Meskipun perkembangan infrastruktur internet semakin pesat, beberapa di daerah Kabupaten Lebak masih memiliki keterbatasan akses. Dampak program terhadap UMKM. Berdasarkan evaluasi awal, pelatihan ini memberikan dampak positif bagi peserta. Beberapa indikator yang berhasil yang kami amatin adalah, yang pertama, peningkatan penjualan. UMKM yang aktif memanfaatkan media sosial, marketplace melaporkan adanya peningkatan jumlah pesanan. Dan yang kedua, peningkatan jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Kabupaten Lebak. Yang ketiga, efisiensi biaya promosi. Dibandingkan dengan metode konvensional, pemasaran melalui media sosial terbukti lebih hemat biaya. Namun, untuk memastikan keberlangsungan dampak ini diperlukan pendampingan lanjutan, khususnya dalam aspek teknis seperti fotografi, produk, analisis data, penjualan, dan pengelolaan iklan berbayar. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Lebak telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di bidang digital marketing melalui kombinasi penyampaian materi teoritis dan praktik langsung yang difasilitasi oleh dosen dan mahasiswa Magister Manajemen. Setelah kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Dalam sesi praktik, peserta berhasil membuat akun toko daring, merancang konten promosi sederhana, dan memahami dasar-dasar penyusunan strategi pemasaran digital dengan karakteristik produk masing-masing. Beberapa peserta bahkan mulai menyusun kalender konten dan memanfaatkan platform seperti Instagram dan WhatsApp bisnis secara lebih profesional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Berikut ini tugas yang saya telah selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.